Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْرِكْ بِي أَعْدَاءَكَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ على Puji mengutapi keagungan Allah, Rabbul Izzati Gusti Maha Suci. Shalawat salam karunia moga tetap kepada alam abdi Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesadaya para wadina, para sahabat, para tabi'in, para awliya, para sholihin. Kita kantor dalam sedaya semoga diakan serta membantu anak Nabi dan para sepuh, hormat dan syukuri wali biji sadaya lain, para bapak, para ibu, anu berbahagia. Alhamdulillah akhirnya ditendang ke dalam. Moga-moga atas sini dinamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju moga-moga dipasiakan kegiatan beristirahat, mudah-mudahan panjang yuswa bersama Nabi dan kuliah subuh di NCDA kalau saya kami apa sih yang judul Alur ayat hubungan versi dari kisah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Kirang lampu penjelasan surat Al-A'raf ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Dinadarikan Kanjeng Nabi Musa wihri kaumnya anjinanana muka ayatan amat, tapi beri sedih beri amat beri sedih. Perjalanan kisah Nabi Musa alaihissalam tidak terlepas dari kisah Bani Israil. Bagi Nabi Musa merupakan sebagian Nabi atau lahir di Bani Israil. Nabi-Nabi di Bani Israil di antaranya Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan Nabi Isa. Awal mula lahir Nabi Israil adalah sebutan lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi nama lain Nabi Yakub itu Israil. Maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil. Kapan Nabi Yakub masuk di daerah Mesir? Sebab pertikaian Nabi Musa dan Fir'aun itu di daerah Mesir. Di waktu terjadi waktu sangat failing, digambarkan dalam surat Yusuf. Ketika terjadi hal panjang, terus Nabi Yusuf alaihissalam pemilik angkat di Nabi Nabi Yusuf itu diangkat jadi Menteri Ketahanan Pangan pemerintah. Menteri Ketahanan Pangan di Mesir. Beliau yang menangani masalah kerawanan pangan. Di saat seperti itu Nabi Yakub alaihissalam sudah melakukan 70 jarmi lebet ke Mesir. Daerah asal Nabi Yakub adalah Daminang Kana. Kana itu hiji negara atau Nabi hiji kawasan daerah yang meliputi Yordan kalau berkata, terus Palestina kalau berkata, terus negara-negara seperti selatan Suriah kalau berkata, ada Nabi Libanon masih kalau berkata.
Nabi Yakub masuk ke Mesir, tinggal di Mesir, maka keturunan Nabi Yakub disebut Bani Israil. Berkembang terus sehingga percepatan perkembangannya dikhawatirkan raja-raja Mesir, karena Fir'aun akan terjadi seperti yang Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang terakhir. Fir'aun disebut Fir'aun tipe raja. Jadi bukan nama seseorang. Tipe raja dalam Fir'aun presiden. Fir'aun, generasi Fir'aun ratusan tahun ke belakang. Nah, Fir'aun terakhir adalah Fir'aun yang terjadi pertempuran dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun merasa khawatir melihat perkembangan Bani Israil, harus demikian cepatnya. Maka hampir 430 tahun keturunan Bani Israil, keturunan Nabi Yakub dijadikan perbudakan raja Mesir. Dijadikan perbudakan, jadi dijajah terus karena takut berkembang biak, berkembang terus, dan dikhawatirkan menggeser kekuasaan Fir'aun. Karena itu di sisi lain Fir'aun mimpi atau ayat ramal bahwa bakal terjadi, bakal lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israil atau bakal meruntuhkan kerajaan mereka. Maka setiap laki-laki lahir adalah setiap bayi yang lahir laki-laki, Fir'aun dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Nabi Musa, ya Nabi Musa yang tidak diurus istri Fir'aun dan hidup di lingkungan kerajaan Fir'aun. Agen-agen berkembang Nabi Musa sehingga ceritanya dapat terjadi di waktu yang sedekat. Kalau bagi waktu sebenarnya Nabi mungkin nanti ada panjang lebar tapi sejarah ini. Allah hubungannya dalam ayat 150 karena beberapa tafsir menerangkan sampai seperti itu. Akhirnya agen Nabi Musa. Nabi Musa di surah Allah Subhanahu Wa Taala diantarkan kitab Taurat. Fir'aun adalah raja yang sangat zalim. Bakal berzalim Fir'aun mengaku dirinya sebagai raja, sebagai Tuhan. Allah Subhanahu bentar. Ana rabbukumul kaulate pangeran karanci berpangku. Hebat Fir'aun. Luar biasa pengakuan kesombongan diri, nama ayat sombong jelema sebagai Fir'aun. Biadab luar biasa. Setiap kali bayi lahir laki-laki dibunuh. Itu luar biasa. Karena merasa ketakutan. Anehnya, Allah pangeran tapi sihir. Allah mengaku diri sebagai Tuhan, tapi nggak bisa sihir. Sebab bakal lahir seorang anak, bakal ngakis kerajaan, keutuhan kerajaan. Terbuktilah bahwa lahirnya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bagi wahyu dari Allah dari takdirkan. Panjang dari upami arti bukan Nabi Musa kabunuh di dalam 4 kematian ketika salah putra Nabi Israel al-Namina Surabah seorang istri solihah. Terus Nabi Musa di surah Wahyu pernah diberikan agama antara di kaki Fir'aun melebatai ke Mesir. Singkat cerita Nabi Musa alaihissalam saat Fir'aun terjadilah pertikaian yang amat dahsyat luar biasa sehingga Fir'aun akhirnya kerahkan bala tentara mengira lampu 1 juta bala tentara 600 pakai kereta kuda yang sangat mewah. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam berkembang selama 430 tahun sudah mencapai 600.000 jiwa. Jadi Bani Israel di Mesir harita sekiranya lampu kayak 600.000 tinang 70. Sekian waktu kurun yang kira lampu 400-500 tahun berkembang banyak, akhirnya menjadi kira lampu 600.000 warga Israel atau penduduk Israel atau keturunan di Bani Israel. Dikejarlah Nabi Musa alaihissalam dan bala tentaranya hingga sampailah ke Laut Merah. Sampai ke Laut Merah, Nabi Musa berjuara ke Allah. Nenggel itu terbelah dua Laut Merah, nyebrang Laut Merah. Setelah sampai di sebelah sana, Fir'aun masuk dan bala tentara nanti dikerem ke Allah Subhanahu Wa Taala. Itu singkat ceritanya juga. Dikerem para pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa selamat. Merantaulah Nabi Musa ke gurun pasir. Nah ini cerita ini. Cerita ayat yang tadinya kamu nanti. Merantaulah Nabi Musa ke gurun pasir selama 40 tahun kesakitan. Bayangkan. Selama 40 tahun merantau di gurun pasir yang sangat tandus,
membawa masyarakat kira langkung 600.000 masyarakat. Dan di antara masyarakat 600.000 aya Nabi sendiri gitu ta. Jadi kisah ieu teh aktorna ti opat. Hiji Firaun, kedua Nabi Musa, ketiga Samiri, keempat Nabi Harun. Kali ini hiji Firaun, kedua Nabi Musa, ketiga Nabi Harun, keempat Samiri. Ini Samiri memegang peranan penting. Dan hartos penting ini sangat penting, bahwa dia sangat penting. Cerita nah ieu teh ikut terlibat langsung bahwa dia memegang cerita dalam di antara anu 600 tadi aya Nabi Samiri. Ari Samiri teh saha? Gitu nya. Ari Samiri teh saha? Samiri teh adalah bagian dari tukang sihir di zaman Firaun. Pagaweanna nya patung Samiri teh. Tapi tukang sihir. Bisa nyanyi. Bisa tambang jadi horai Samiri. Kalau tambang 10 meter panjangnya Samiri disulap jadi horai. Itu pagawean Samiri. Di samping eta kesehariannya adalah pemahat patung. Samiri itu pemahat patung. Dia pandai membuat patung, termasuk dia pandai membuat patung di antaranya yang patung anak sapi. Ayo di sana tadinya ya. Di antara produk manehana mampu nyeun anak sapi, patung anak sapi. Di waktu Nabi Musa alaihissalam berada di gurun pasir selama 40 tahun, Nabi Musa alaihissalam kenging wahyu ti Allah. Anjeunna kedah bersemedi di Gunung Tursina kana di Gunung Sinai. Kedah bersemedi di Gunung Tursina kana di Gunung Sinai sampai 40 dinten. Akhirnya Nabi Musa berangkat. Sareng Nabi Musa nitipkeun masyarakat, nah ieu penting. Nitipkeun ke masyarakat aya kesan-kesan tertentu dina ieu ayat. Bagaimana kita sebagai pengurus di satu masyarakat atau di satu lembaga? Nabi Musa alaihissalam nitipkeun Nabi Harun, Nabi Harun pun tengah mainannya lamun cek bahasa urang mah. Titip ieu warga abdi dipiwala Allah kedahakan ka Gunung Sinai kanggo khalwat. Nabi wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha lamina 40 dinten. Jadi lamun di gurun pasir tadi sudah 40 tahun, Nabi Musa akan berangkat ke Gunung Sinai, ke Gunung Tursina, kira-kira 40 dinten. Khalwat. Kalau riyadah, kalau nanti wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Dititipkeun tah ka Nabi Harun. Masyarakatnya, mana masyarakat Bani Israel ini dari dulu, dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf, salah seterusnya. Masyarakat anu kurang-kurang nama lamun dinding teh mata mikas euleun gitu harus sama apa macam orang gitu. Ngeyel masyarakat teh. Ngalelewe masyarakat teh. Jadi tekau balangah Nabi Musa, maka terjadi penyelewengan. Tekau balangah pamimpinna, maka masyarakat teh nyeleweng bikin aturan. Tekau balangah nabina, pemimpinna, rajana, nyeleweng seluruh nyeleweng. Itu di awal kemunculannya. Ketika Nabi Musa alaihissalam angkat ke Gunung Sinai, dititipkan ke Nabi Harun, disitulah Samiri memegang peranan, memobok masyarakat. Tadi 600 Nabi Musa upayakan sangkan hatena diasupan ke tauhid, ke keyakinan ke Allah, sangkan hatena dijejelan ke makrifat ke Allah, sangkan hatena dijejelan ke amal soleh ke Allah Subhanahu wa taala. Mulailah diracuni, diobok-obok sendiri. Alat itu dipakai obok-obok di antaranya mana mengumpulkan emas di masyarakat kurang lebih kayak 200.000. Boga 1 gram, 2 gram dikumpulkan akhirnya segede anak sapi. Dibikinlah patung anak sapi. Setelah dibikin anak sapi, ada 2 kaul. Sakaul memang Samiri itu mampu nyeun patung nu bisa mengeluarkan suara seperti suara manusia. Cek kaul anu sanes karena memang Samiri ngintip budak tilas malaikat Jibril tadinya bicara diawalkan karena sumur anak sapi, akhirnya anak sapi teh bisa nyarita seperti manusia. Nah, kusabab masyarakat tadi nau ge baok, gitu nya. Padahal ditinggalkan teh delila anu 40 poe. Maka keyakinan anu tadi 200
menancap dina dada dina hate keyakinan kaesaan Allah. Ku aya anak sapi nu ngaku pangeran. Anak sapi nanti ngaku pangeran hiji usaha miri. Ini ada masyarakatnya belet ya. Masyarakatnya balana. Nurut sebahagian itu saya sebahagian nurut. Kenapa? Baca samiri. Kemarin cerita ini samiri asalnya adalah pengikut Fir'aun. Dia yang termasuk dalam jajaran tukang sihir ketika Nabi Musa alaihissalam naklukkeun tukang sihir nu dikumpulkeun ku Fir'aun. Panjang ini kisah mereka. Sebab kisah Nabi Musa ku abdi dianalisa di Al-Qur'an di depan tertera dalam surat Al-Qasas, tertera dalam surat Al-A'raf, tertera dalam surat Toha, di surat Al-Anbiya, di surat Al-Mu'minun. Beberapa surat itu mengungkap kisah Nabi Musa alaihissalam. Beberapa surat Al-Quran mengungkap kisah Nabi Musa sareng Fir'aun, mengungkap kisah Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun, mengungkap kisah Kanjeng Nabi Musa perjuangan menyebarkan agama tauhid. Jadi intinya apa? Agama tauhid. Tapi lebih dikenal dengan istilah agama Samawi. Dan agama Samawi itu ada tiga: satu Islam, kedua Yahudi, dan ketiga Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani bukan Yahudi dan Nasrani yang versi sekarang, tetapi Yahudi dan Nasrani yang versi dulu. Karena Yahudi dan Nasrani versi dulu dengan versi sekarang berbeda. Kalau versi dulu Nasrani sama dengan Islam tauhid harusnya. Jadi menunggalkan Tuhan, namun akhirnya sepeda ya. Termasuk agama Yahudi. Ya agama Yahudi kesami, kitab Taurat mengesahkan Tuhan, lain seperti layanan. Karena mereka merubah, ulama-ulama merubah Taurat, merubah Injil, merubah Zabur. Tapi Al-Quran alhamdulillah sampai hari ini masih terjaga. Jangankan satu ayat, satu huruf saja yang salah dalam Al-Quran. Jangankan satu huruf, barisnya yang salah di Al-Quran. Maka alhamdulillah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah mengaluskan Al-Quran, Allah bakal menjaga dan laksanakan ayat Al-Quran. Maka Al-Quran sampai hari ini masih terjaga alhamdulillah. Berbeda sama kitab-kitab Sanes. Sahabat Kanjeng Nabi Musa alaihissalam kuih di Nahol ketika di Gunung Tursina Nabi Musa alaihissalam kuih di Gunung Tursina Nabi Wahyu sumping ke masyarakat. Ternyata masyarakatnya sudah berbelok keyakinannya. Nu tadina agama tauhid, nu tadina keyakinan Allah, nu tadina nuturkeun ajaran Kanjeng Nabi Musa alaihissalam dikantutkeun ngan ukur 40 dinten geus berbelok kana kamusyrikan nyembah berhala nyaeta patung anak sapi. Makanya Nabi Musa alaihissalam begitu sumping kadinya warahna luar biasa, amokna luar biasa, sehingga punten wargina Nabi Harun alaihissalam dicepeng mastakan muka tubuh, didudut galona kuno kenca, dicepeng mastakan muka tubuh, gitu, didudut gitunya, mencek bahasa Belanda setiap beri gitu kan ya, mencek ulang, tebenang di percaya dititipan masyarakat KHD di Simarang mas keyakinan tina ka Allah tina keluar di ka Allah mana itu bisa dipercaya gitu. Sampai situ begitu kan kitab tuh dibandingkan pada Nabi Musa alaihissalam. Wa alqal arwah kita turut diaturkan bahwa tabir si akhihi yajurru ilaihi. Nabi Harun alaihissalam dulu disuruh jamotnya dicepeng mastakan Nabi Harun. Qala ibna Umar, hei anak indung kaulah. Eta teh supaya ngaleuskeun hate Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Baru lagi di sanes, lamun keur amok kayak disebut indung mah kalau makan amok oke. Sok rada. Nya lamun geus disebut indung masih kene rada kene mah. Rada apa we da. Geus disebut indung masih kene bedegong hati-hati. Qala ibna Umar, anak indung kaulah. Ulah gitu kan. Innal qauma mistad'afuni wa kanu yaqtulunani. Sanjana kaum teh nganggap lemah ka kulit. Nganggap lemah ka kaula. Malah hampir-hampir gitu. Hampir-hampir ngabunuh ka kaula beda jeung kasalira. Kan Nabi Musa alaihissalam gagah luar biasa. Beda jeung kasalira ka kaula lemah ni. Kapan gitu orang gede. Teman yang sudah kasih tak paham lagi. Teman-teman saya kasalira ka kaula malu manajeun wani gitu. Pada terus menjaga
Wala taj'al liman qawli dhalimin. Kucing atau hei dulu orang gitu ya cek orang mah ulah mendekat jadi sabab perilaku anjing gitu kan ulah teh parahnya jadi bunga musuh-musuh jadi bunga sabab ningali perpecahan pertikaian. Aya kesan-kesan ibu bapak hadirin jamaah kuliah subuh rahimahullah tina ieu aya teh hiji aya kesan penting kurang dicatat. Naon kesan penting kurang dicatat teh hiji adanya keteguhan batin seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus teguh kekuatan batinnya. Yang kedua, pemimpin harus sabar. Pemimpin harus sabar menghadapi berbagai problematika. Semarah apapun seorang pemimpin, tetap orang harus bisa mengendalikan emosional orang. Kalau mau orang apa ke masyarakat, ya kesan-kesan kurang terkena biasa mengendalikan emosi orang. Sebab rek kumaha wae ge, rek saha wae ge tapi masyarakat urang. Anu katilu di mana urang pada gantungkeun lembur, lamun sekurang memegang peranan penting di eta lembur, di eta daerah. Supaya masyarakat tetap terjaga, supaya masyarakat tetap terurus, maka usahakan simpen kepercayaan kanu sanes. Maka usahakan urang sadaya teh kedah caincing pageuh kancing saing sepageuh ikat waspada bisi aya sesuatu hal anu yusuf masuk ke daerah urang, sesuatu hal anu teu dipikahayu. Bapak Ibu, hapunten tina ieu ayat bisa berkembang biak. Apakah di urang, di daerah urang, punten, apakah aman-aman saja? Mungkin ditinggali tina satu sisi aman-aman kan? Tetapi lamun sekurang rada melek mata atau napi melek telinga, orang sebagai orang tua hari ini jangan merasa aman. Anak orang kadang-kadang generasi orang, abun terbuka subuh, terlalu banyak merong-merong bakal merusak moral orang. Ibu, murah kali ini bumi sepore HP tadi. Bapak sepore HP itu murah kali. Mampu tebu orang dikontrol, besi naik HP. Dikunci ya. Mampu dari kontrol. Kadang-kadang tuh mampu. Lamun sempurna, sami kemampuannya, atau lebih sempurna, lebih kemampuannya dari anak-anak, bisa dikontrol. Tetapi lamun budak lebih pintar jadi mengkolotnya, maka budak bisa ngakawan mensiasat ini jadi kolot. Tomarawas aman teh Pak, tomarawas aman teh Ibu, ya. Murah kali zaman kimari. Ia digambarkan pemimpin di rumah tangga adalah kepala keluarga. Kepala keluarga umpama bari usaha ditinggal jangan bojok ini kesana ya. Kesana mesti kuring dispesifikkan, lebih dikerucutkan ke ruang rumah tangga. Sebab awalnya bisa dirinya. Upami ibu, apa dan bapak balik angkat-angkat dan usaha paling itu aya bahasa. Kade mah titip barudak ibu. Tinggalikeun, anggarkeun, perhatikeun. Itu da urang mah satara dikit tidak banyak. Kalau saya kuring asa maratos dengan sedikit. Merasa tenang-tenang, merasa aman-aman, apunten Pak. Apunten Ibu, jangan kimarikan dengan terlalu banyak orang. Kalau bakal merusak moral Bapak. Punten. Abdi nyobi ngetes Pak. Harus kepada kali istri, harus kepada kali pamaket. Bisa berbeda jauh zaman dulu. Biasa nama lamun urang kapungkur lucu alit, neng pasti ngawalarna kah. Lamun urang pamaket jam pasti ngawalarna ulang. Ayeuna coba kowe. Cobian kowe ulang. Neng cobian. Tapi saya tes. Jam. Pergeseran karena memang balang orang sebagai orang tua balang orang sebagai orang tua itu selangkung mestinya balang orang sebagai orang tua harusnya gitu sepuh atau nanti sebaliknya ibu berdatang bapak dan ibu cek ikut deh apa nanti baru datang orang ada jalan paling oke pak ada pokoknya mesti kamu jalan. Jadi melangkahnya kenapa poyan? Jadi mangka barudak. Harus kan? Melangkahnya kenapa poyan? Jadi mangka barudak. Anak api cek ibu teh apa? Bisi mama rada rasa uing kade anak hayam kan diambil. Jadi lu ini kene anak hayam nih, maka anak. Ini ada kesan dari ayat ini adalah ketika Nabi Musa alaihissalam mau berangkat ke Gunung Sinai, maka dititip ke masyarakat kata Nabi Harun alaihi itu kesan paling sangat
fundamental mendasar lamun diterapkan di masyarakat paling kecil adalah rumah tangga. Jadi ke ibu KHS ini itu KHS hujan. Paling orang jadi kenal kan? Isi tambahan. Sekolah agama itu kadang terperhatikan nih. Udah kantor cuma di kamar isu ke keluar si mereka ke mereka HP. Dan ada satu orang udah di jero kamar ngorek HP padahal silang dari Eropa, silang dari Amerika, silang dari Korea. Yang dibaca adalah begitu. Punya ada budak nama lahirnya dari mana? Lahir yang mana? Di kamar. Tapi masakan ayah di luar negeri kan tekan kontrol. Membawa pesan dengan itu paling mendalam adalah di mana budak dari angkatan pesan. Itu kisahnya luar biasa. Dimuat dengan Al-Quran beberapa surat. Lumayan tetap intinya adalah mendekatkan kalimat la ilaha illallah kehadiran dina kehidupan kehidupan pasti la ilaha illallah dina tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang paling penting dina ayat supaya orang tetap tauhid ke Allah, supaya orang tetap menjaga keyakinan orang ke Allah Subhanahu wa taala, menjaga keyakinan bunda yang turun sadaya. Terlalu panjang dalam sebuah video ungkap sampai hari ini Israel dan Palestina. Terlalu panjang Pak, tapi ada hubungannya, ayat sangat erat hubungannya dengan ayat ini, dan sampai hari ini masih terjadi pertikaian perdebatan antara pertempuran antara Israel dan Palestina. Karena satu sisi Israel merasa memiliki, di sisi lain Palestina pun merasa memiliki, dan Palestina memegang sejarah penting karena Palestina adalah bagian dari kota yang sangat bersejarah dan berjalan agama. Sebab di Palestina banyak lahir para nabi, banyak lahir para rasul. Di Palestina ada masjid, yaitu Masjidil Aqsa. 3 masjid yang sangat diutamakan yang menjaga di Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, mengganti Masjidil Aqsa. Pertikaian Palestina dan Israel itu berangkat dari awal sejarah dulu, berangkat dari awal sejarah. Lamun sudah diungkap orang bakal paham kalau masalah yang sampai hari ini terjadi. Apa terbasukun keterbatasan waktu, moga-moga yang lapangna. Allahumma fiqh wa fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.